Baik. Baik, silakan duduk rapi. Ya, silakan. Sudah. Selamat pagi anak-anak. Baik, silakan boleh greeting terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Good morning, silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat semua? Puji Tuhan kalau sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Bapak ngecek absennya. Puji Tuhan masuk semua ya. Kalau di sekolah Mister itu semua lagi kurang enak badan karena batuk semua. Jadi hampir satu kelas itu batuk. Jadi mohon tetap jaga kesehatan kalian, pakai masker, penyebarannya cepat sekali. Batuk tadi, batuknya berdahak. Ciri khasnya demam, batuk berdahak, dan lain-lain. Baik anak-anak, sebelumnya Mister mau ice breaking dulu. Ice breakingnya kita akan ice breaking. Paling enak tebak-tebakan. Contoh tebak-tebakan yang simple. Misal, matanya 3, kakinya 1. Benda apa kira-kira? Lampu merah. Tepuk tangan dulu dong. Jago. Jago banget buat tebak-tebakan. Contoh satu lagi. Misal nih, dari jauh udah dikejar terus. Wah, dikejar. Pokoknya harus sampai. Pokoknya setengah jalan, diingat-ingat terus. Setelah sudah sampai, dilewatin doang. Kira-kira apa itu? Mobil? Lampu merah juga. Dari pohon, ganti yang lain. Cintaku padamu lewat. Ya nggak apa-apa kalau saling peduli sama temannya. Nah, itu jawaban yang lain. Jawabannya ada yang tahu? Jawabannya pintu. Karena kalau sudah sampai tempatnya kan ingin pulang, sampai tempat dilewati. Jawabannya simple. Baik. Ada lagi yang mau buat pertanyaan? Nggak ada? Baik, nah hari ini sesuai dengan judulnya tentang zat adiktif. Nah, anak-anak, kita mulai dengan apa refleksinya. Baik. Contoh, Bapak Santoso, dia seorang nelayan. Berangkat melaut, jarak dari laut ternyata nggak mudah. Lama, sampai tengah laut itu kira-kira butuh waktu semalaman. Sampai dapat ikan bawa pulang selalu busuk. Karena zaman dulu belum ada yang menggunakan es batu, sehingga digunakan garam buat mengawetkan makanan. Kira-kira pernah makan ikan asin dong? Kenapa ikan asin dapat disimpan dalam waktu yang lama tanpa busuk? Garam adalah? Kenapa? Karena dia garam, karena dia asin. Ya, yes. Oh, ikannya di laut, Mister. Air laut asin. Siapa yang garamin laut? Oke, yang kedua. Kira-kira apa fungsi garam selain mengasinkan pada pembuatan ikan asin? Tangan-tangan? Mengawetkan. Apalagi? Memberi makanan. Perasa pada makanan. Yes? Untuk mengusir ular. Boleh kalau misalkan garam. Padahal sebenarnya garam itu tidak takut ular. Tidak takut garam. Ya. Nah, kira-kira. Sorry. Asinan buah juga pakai garam. Pernah makan asinan buah kan? Asinan buah. Ya, kalau misalnya asinan buah yang apa buah yang biasa diasinkan? Jambu, apalagi? Mangga. Nah, itu sering. Bengkoang? Bengkoang pernah. Yang pernah makan kimchi? Sayuran juga biasanya diasinkan. Contohnya kimchi dan lain-lain. Gula. Misalnya
Mister, gula boleh nggak bisa buat mengawetkan makanan? Bisa jawabannya ya. Tetapi apakah pengawetan ini bisa dalam sebaik garam? Nah, kita nggak tahu. Mister ada suatu video. Nah, pernah lihat iklan ini pasti ya? Oh, belum pernah lihat iklan ini? Ya, kita lihat iklannya. Wah, awalnya dikasih nggak mau. Ngepas dikasih. Ya, ngepas dikasih makanan, apa yang terjadi? Nah, baik. Mister mau nanya. Awal tadi anak dikasih sayur mau nggak makannya? Agak susah, mau dikasih makan dia nggak mau. Tapi ngepas dikasih itu apa yang terjadi perubahan sikap anak tadi? Lau mau makan, makannya lagi sedap. Nah, hari ini dengerin Mister, kita akan belajar tentang yang tadi, zat yang adiktif, ditambahkan. Ya, seperti garam supaya lebih awet atau memberi rasa asin, gula, katanya micin sebagai penyedap makanan, dan kita akan belajar kira-kira dampak apa yang terjadi kalau misalkan kita mengkonsumsi zat aditif dalam makanan. Sebelumnya, Mister akan pretest dulu. Pretest seperti biasa. Boleh dibagikan HP-nya, silakan. Kita akan scan barcode pakai Google Form. Silakan. Boleh dibagikan handphonenya. Ya. Baik. Silakan di-scan. Kita pakai aplikasinya Google Form. Mudah kok. Jangan dipukul handphonenya, nanti rusak. Ya. Silakan di-scan. Baik. Sudah? Ya, Mister menyingkir deh. Nah, silakan kerjakan. Mister beri waktu 5 menit. Ya, silakan. Hanya 5 pertanyaan saja. Bisa disimpan, nanti boleh juga nanti dikerjakan kalau misalkan kalian ada kendala di rumah. 5 menit sambil duduk boleh kerjakan. Ya, silakan mengerjakan pretest. Oh, nggak bisa kebuka. Oh, nggak ada gitunya. Kuotanya. Hah? Oh, ada, nggak bisa kebuka. Sudah terbuka? Ya. Ya. Ya, sebisa kalian. Baik, anak-anak silakan menjawab berdasarkan kemampuan awal kalian. Baik. Mister juga mengingatkan buat bijak dalam menggunakan handphone, HP smartphone kalian dalam pembelajaran nanti ya. Apa? Oh, advertisement. Oh, lagi nge-add saja dia. Diulangi lagi dari awal saja. Sudah ada yang kebuka ya.
Ayo bertesti aja. Baik. Nanti bisa dilakukan di rumah. Boleh. Jadi ada tulisan skip, boleh di skip. Waktunya 3 menit lagi. Selesai boleh di submit. Kalau sudah selesai boleh langsung di submit. Oke, nggak apa-apa. Nanti di rumah bisa. Biasanya butuh stabil dikit. Baik. Sudah ya? Oh, belum. Baik. 1 menit lagi. Baik, kita lanjut ya. Ya, nanti bisa dilanjutkan. Nah, anak-anak, perhatikan. Tujuan pembelajar kita hari ini adalah melalui percobaan sederhana nanti, kita akan menganalisis berbagai zat aditif yang ada di pada makanan dan minuman. Dan melalui percobaan, nanti ada percobaan di akhir, kita akan mengetahui ada uji analisis borak sederhana. Kita tahu banyak pedagang-pedagang yang nakal menggunakan zat aditif berbahaya yang dimana menggunakan borak. Nah, kita mau tahu apakah di makanan yang kita uji nanti itu mengandung borak atau tidak. Nah, anak-anak, silakan kita akan mempersiapkan buku cetak dan alat tulis. Buku cetak, sorry. Buku cetaknya Magic Science dan alat tulis. Borak. Nah, baik. Perhatikan permasalahan otentik berikut yang disertayangkan. Ini gambar anak sakit perut diduga tadi mengandung makanan yang mengandung borak. Dia mengalami sakit perut. Mister mau kalian buat pertanyaan dari gambar yang Mister tunjukkan. Kira-kira bisa nggak buat pertanyaan dari gambar masalah ini? Silakan. Kenapa dia sakit perut? Oke, silakan. Kira-kira Mister, anak ini makan apa kok sampai sakit perut? Silakan. Ya. Apa kandungan yang terdapat pada makanan sehingga dia sakit perut? Wah, ini bagus-bagus. Ada lagi? Ya, mungkin dia makan makanan yang kurang higienis, Mister. Ada lagi? Ayo, buat pertanyaan. Sudah cukup? Nah, Mister mau ajak kalian menonton sebuah video. Ini tentang jajanan pasar yang berbahaya. Ya, ini ada TKP-nya. Nah, jajanan pasar ternyata ada hal yang kita nggak duga. Ternyata di balik warnanya yang warna-warni, kemudian makanan yang enak-enak, ternyata ada sesuatu yang nggak boleh kita seharusnya konsumsi. Nah, banyak biasanya orang-orang yang memilih jajanan pasar untuk biasanya dikonsumsi. Nah, di sini ternyata saat pembuatannya, ibu ini menambahkan sesuatu dalam adonannya. Ya,
di mana ibu ini menambahkan zat adiktif yaitu borak ke dalam makanannya. Ini dia nih bentuknya. Tuh, borak warnanya putih atau bahasanya pijer. Itu gampang dibeli di alat-alat material atau alat-alat kimia. Untuk apa sih? Supaya kuenya tadi tahan lama. Kalau enggak, nah, supaya buat tahan lama. Kadang kalau jajanan pasar itu dibuat pagi, siang sudah nggak enak dimakan, atau rasanya berubah, atau sudah mulai baunya tengik. Tetapi dia basi. Tetapi kalau misalkan dia pakai borak, tahan lama. Nggak gampang basi, bahkan besok dimakan pun kondisinya masih tetap kenyal. Itu hebatnya ya. Nah, itu bentuknya putih seperti itu. Nah, yang ini ditambahkan. Ya, seperti obat. Nah, lihat warnanya. Warnanya lebih cerah, diberi warna juga pewarna, bukan pewarna makanan. Tetapi yang diberi warnanya warna tekstil. Silakan. Manfaat borak tadi sebenarnya borak itu digunakan untuk bahan yang lain, bukan buat di makanan. Nah, slime juga bisa dalam produknya. Nah, yang ini pewarnanya bukan pewarna makanan yang diberikan, karena mahal. Mengganti dengan pewarna tekstil atau pemarah baju, supaya harganya bisa ditekan lebih murah. Untungnya, cuannya lebih banyak. Nah, menurut pakar gizi, ternyata kalau kita makan terlalu banyak makanan yang mengandung pengawet yang berbahaya dan pewarna yang berbahaya, bisa menyebabkan kanker atau bisa menyebabkan kesehatan dalam tubuhmu jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Bisa lanjutkan ya. Nah, hari ini kita akan berliterasi. Baik, ada linknya. Nanti Mister bagikan linknya supaya kami juga bisa membaca. Ada yang tahu MSG itu apa? Monosodium glutamat. Pintar. Atau tadi ini micin. Contohnya Ajinomoto, apalagi Royco, dan lain-lain. Ternyata ada loh negara yang dia pengguna atau micin paling tinggi. Apakah Indonesia? Ternyata jawabannya adalah Rindapan India. Ternyata yang paling banyak mengkonsumsi adalah Tiongkok. Tiongkok itu menggunakan MSG itu sekitar 31 gram per harinya. Orang Indonesia berapa? Ternyata kurang dari 5 gram micin satu hari dalam konsumsi makanannya. Tapi lihat, Tiongkok lebih pintar anak-anaknya. Atau Mister, kan nggak bisa hanya dari situ juga. Iya, karena jam belajar mereka pun berbeda dengan jam belajar kita. Nah, anak-anak, sebelum ke sana, Mister akan bagi kelompok seperti biasa ya. Buat kelompok 1 sampai Mister akan hitung saja biar lebih beragam. Kita hitung 1 sampai 5. 1 5 1 Bianca 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3. Siapa yang di belakang namanya? Ya, 5. Yuk kita buat 1 di sini, 2 di sini, 3 sebelah sana, 4 dan 5 di tempatnya. Silakan, yuk buat kelompok. Berdiri. Silakan berdiri. Kelompok 1 sebelah sana, silakan. Kelompok 2 di sini 2, 3 sebelah sini,
Ya, 3 sebelah sini 3, 4 sebelah sini tengah, 5 di tengah tempatnya Danian. Ini 3, 4 di sini 4. Ini 4. Ya, itu 2. Ini 2, angkat tanganmu 2, 1, ya. 2 di sini, 2. Cukup bangkunya saja yang diambil. 2 sebelah sini. Dua sebelah sini, 1. 5 sebelah sini, ini 5. Sini 5. 5 sebelah sini 5. 5 sebelah sini. 2 sebelah sini. 2 sebelah sini, ayo. 2 diangkat. Angkat lagi 2. 2. Baik. 3. Sudah, baik. Silakan, ini 2 sudah ya buat kelompoknya. Hati-hati ada kamera di belakang. Silakan. Kelompok 5 sudah dapat. Ini kelompok 3, ini kelompok 4. Lebih ke sana dikit, kelompok 4 biar terpisah dari kelompok 3. Oke, sudah. Baik. Mister akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan tulis nama kelompoknya. Yo 5. Gather, di sini gather 5. Oh, nggak di strapless ya. Ini tuh udah strapless. Sudah strapless ya. Baik, sudah di strapless semua? Sudah dapat yang strapless? Ya. Ya, silakan ke toilet. Baik, anak-anak, sudah dapat semua LKPD-nya? Nah. Baik. Mister akan menjelaskan tentang pembuatan LKPD-nya. Silakan tulis dulu nama kelompok kalian. Ya. Sudah? Tulis nama kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, kita buka nomor 1. Zat adiktif adalah zat yang sengaja ditambahkan pada makanan yang bertujuan buat memperbaiki gizi, tampilan, cita rasa, dan agar makanan tidak cepat rusak sehingga orang menarik buat dimakan atau dikonsumsi. Zat adiktif itu dibagi 2. Yang pertama dia alami. Contohnya tadi apa? Gula, garam, apalagi micin. Padahal cukanya, CL3 itu masuk juga. Dan contohnya zat pewarna supaya tampilannya menarik. Zat pewarna itu ada yang dari alami, ada yang sintetik. Artinya apa kalau sintetik? Sintetik itu pasti dibuat di pabrik. Ya. Contoh misalkan pewarna alami itu daun suji, warnanya hijau, kunyit. Nah, Mister pakai kunyit barusan, warnanya orange, wortel, warnanya kuning, buah bit itu warnanya merah dan lain-lain. Pewarna sintetik biasanya warnanya lebih cerah daripada pewarna alami, yakin deh. Kenapa sih lebih suka pakai pewarna sintetik? Karena warna di alam itu terbatas. Contoh ya cuma merah, orange, biru saja, kuning saja. Tapi kalau itu kan ada indigo, ada purple, ada macam-macam.
merahnya merah lipstik, kan ya, macam-macam. Dan biasanya kalau di sintetik ada dia tergantung simbolnya. Kalau simbol F buat food, simbol D buat drug, dan C itu biasanya buat kosmetik. Lanjut ya. Selain zat aditif pewarna, juga ada zat pemanis. Contoh pemanis alami. Masa pemanis alami kamu? Gula tebu. Selain gula tebu, yang dari mak pinter, madu, yes. Madu juga dia termasuk pemanis alami. Pemanis buatan banyak macamnya, mulai dari siklamat, sampai dia siklamat, rosa, aspartam, asesulfam, dan sorbitol. Kemarin yang nggak boleh sama pemerintah, karena katanya bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Namun banyak penelitian masih membuat sorbitol ini aman buat dikonsumsi. Kita lanjut ya. Pemanis, ada zat pengawet. Ya, tadi. Zat pengawet itu biasanya digunakan sebelum adanya kulkas. Biasanya menggunakan gula, garam, asam cuka tadi yang disebutkan. Dan kalau yang sintetik, wah macam-macam. Ada asam benzoat, natrium benzoat, asam askorbat, nitritit, dan lain-lain. Tetapi ada zat pengawet yang tidak boleh mengawetkan makanan, formalin dan boraks. Formalin digunakan untuk mengawetkan mayat, supaya mayatnya itu terlihat lebih cerah, pintar. Sebelum dimakamkan kan nunggu keluarganya datang. Nah, kalau kita makan boraks formalin terlalu lama, kita bisa menggangguan pencernaan. Itu yang pertama. Dalam jangka waktu lama, ginjal kita bisa sakit atau bisa menyebabkan sampai kanker. Nah, baik. Kalau misalkan ini pertanyaan pemantiknya, apakah dampak yang terjadi kalau kita mengonsumsi makanan yang mengandung zat aditif berbahaya, contohnya boraks? Yes? Gangguan saraf, bisa menimbulkan penyakit. Nah, bagaimana caramu kalau kita mau makanan seperti jajan pasar tadi? Kan nggak ada labelnya, kita nggak tahu apa mengandung formalin kah, mengandung borak kah. Nah, nanti kita akan coba diuji borak yang nantinya. Mister mau tanya dulu, break time-nya jam berapa? 12? Oh baik, 12.15. Oh baik. Ya, nggak apa-apa ya. Baik, kita break time berapa lama? Setengah jam, 11.40. Baik, sedikit saja ya. Oh, sudah istirahat ya. Kita buka LKPD kita, bagian yang pertama sudah. Mister akan berikan contoh, ya nggak boleh dimakan karena ini berbahaya juga. Silakan, kita akan mengidentifikasi zat adiktif yang terdapat pada makanan yang kadang kita konsumsi. Mister berikan satu orang satu ya. Silakan, nanti kita bisa satu-satu. Ini sementara saja. Ya, tuliskan ya. Saya nggak pernah lihat ini. Kok nggak pernah lihat? Kebalik ya? Ya. Ya. Coba kita cek, ada nggak zat adiktifnya? Ini coba dicek ya, itu barusan dari kulkas, jadi tidak disarankan. Coba ada kira-kira ada zat pengawetnya enggak di dalam makanannya ya?
Silakan. Warna batin yang enaknya. Kalau dimakan Oh enggak, Mister nggak nyarankan. Baik. Mukanya sama. boleh dimakan. Tidak, nak. Karena Mister nggak nyarankan kamu buat makan. Baik, silakan identifikasi. Silakan. Lihat bagian label konsumsinya. Ini saya bagikan ke kelompok lain ya. Silakan. Cek di labelnya. Contoh. Baik, Mister punya contoh di sini. Ini Garuda Pilus. Kita cek di konsumsinya. Oh, ternyata dia mengandung, baik, ada pemanis buatannya adalah siklamat. Tulis siklamat. Silakan mulai. Nama makanannya apa? Silakan tulis. Tulis ini. Tidak dikonsumsi. Waktunya 5 menit cukup ya. Silakan 5 menit. Nanti dibalikin. Nanti dibalikin. Mister nggak sarankan buat dimakan. Baik, 5 menit. Ini glutennya di sini. Tulis. Ayo, mulai. Coba ada tulisannya di situ, pemanis buatannya apa? Oh iya, coba ada temanmu yang pintar baca nggak? Baik, 5 menit waktunya. Tinggal 3 menit lagi. Oh maaf, tidak bisa.
Baik, bagaimana? Sudah? Minimal 2 ya. Oke, minimal 2. Minimal 2 item yang sudah kalian identifikasi. Pakainya mengandung apa? Coba di sini ada apa di? Di baliknya itu ada? Ini nggak boleh dimakan semua ya? Enggak. Kayak nih ada penguat monosodium glutamat masuk ke pengawet. Kita monosodium glutamat. Iya. Kenapa? Ini ada di bagian kirinya. Yang bagian kiri. Oh, Garudapilus siklamat ya. Oke, tulis tiktak ada monosodium glutamat pengawetnya. Oke, 5 menit lagi. Sokerbat. Ya, boleh yang pakai satu atau yang kedua. Campur boleh. Boleh. Ya, kalium. Baik. Waktunya habis. Silakan jawab nomor 1. Tuliskan pendapatmu mengapa produsen menambahkan zat adiktif pada produk mereka. Kira-kira apa? Agar rasanya lebih enak. Silakan tulis. Kenapa? Apa? Menambahkan zat adiktif pada produk mereka. Kenapa? Boleh. Silakan tulis agar warnanya lebih awet. Langsung tulis. Kenapa? Yo langsung. Kenapa memberikan adiktif pada kelembat mereka? Biar tambah enak. Tulis. Boleh. Nomor 2. Nomor 2. Tuliskan pendapatmu, apa saja dampak kalau mengkonsumsi terlalu banyak zat adiktif. Dampaknya tadi apa? Diare, boleh tulis. Diare, gangguan pencernaan atau lambung. Yuk. Mulai. Kira-kira dampak apa kalau misalkan kita mengkonsumsi terlalu banyak zat adiktif dalam waktu lama? Diare, gangguan ginjal, bisa ke kanker. Ya, constipation juga boleh, bisa kanker juga boleh. Hah? Apa? Konstipasi juga bisa. Sembelit kan artinya ya. Tapi lebih tepatnya kalau sembelit itu kurang serat. Ya. Solusi apa yang kamu dapat memilih makanan sehat? Nomor 3. Solusi apa yang bisa kamu berikan kalau memberikan makanan sehat? Melihat kandungan pada Ya, itu boleh. Lihat informasinya. Ya, melihat informasi nilai gizi.
Yo, kira-kira. Boys, gabung sama kelompoknya. Bantu temannya. Yo. Soal nomor 4 sudah jawab? 3, kira-kira tuliskan solusi apa yang kalian dapatkan dalam memilih makanan yang sehat. Kira-kira apa? Boleh itu, makan makanan baru. Bawa makanan sendiri atau masak makanan sendiri. Ya, membawa makanan dari rumah. Itu solusi yang baik. Nomor 4, tuliskan solusi yang bisa kalian berikan supaya terhindar dari tadi sakit perut yang di awal gara-gara makan jajan sembarangan. Ya. Baik, boleh. Ya, baik. Baik, Mister Hasan, sudah cukup. Kita akan melakukan praktikum tentang uji borak. Nah, borak yang tadi kita melakukan tentang pengawet sederhana. Di tempat Mister sudah siapkan, ada alat dan bahannya, ya. Tolong dipersiapkan terlebih dahulu. Sorry, cari tempat yang kecil. Ya. Nah, makanannya 4. Nanti boleh kita labelkan. Silakan kalian buka lembar selanjutnya tentang uji borak. Nah, baik. Sudah? Tentang uji borak. Baik, ada 4. Coba perhatikan. Ada 4 item. Yang pertama, tolong tulis. Yang pertama, tulis ya. Ini adalah tahu. Tahu dari Pasar Tugu. Tulis, tahu Pasar Tugu. Nomor 1, tahu Pasar Tugu. Yang coklat ini, lihat Mister. Ini adalah bakso bakar. Bakso bakar pedagang A. Kita nggak boleh sebut merek ya. Tahu bakso bakar pedagang A. Nah, antara dua ini, yang pertama ini adalah bakso tulus. Cilok. Yang agak bau ikan, ini bakso ikan di Pasar Tugu. Yang terakhir nomor 4, bakso ikan di Pasar Tugu. Ini bakso aci tulus. Di sebelah. Ya, ini. Yang pertama, tadi ini adalah tahu Pasar Tugu. Yang warna coklat ini bakso bakar. Yang ini bakso aci tulus. Yang ini bakso ikan Pasar Tugu. Sudah ya, tulis. Ayo, ceng. Nah. Yang ini, pertama bakso, ini tahu Pasar Tugu. Ya, tulis tahu Pasar Tugu. Ini bakso bakar pedagang A. Yang ini bakso tulus. Yang ini bakso tulus. Yang ini, nah ini bakso ikan. Ini bakso ikan Pasar Tugu. Jadi dua ini bakso ikan ya. Ini bakso ikan Pasar Tugu. Yang ini bakso bakar. Nah, dengerin kan Mister, lihat sini. Nanti kita akan hati-hati ya, tolong dilakukan di atas baskom, jangan sampai kena baju. Yang ini adalah larutan kunyit. Sudah Mister sediakan.